Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, dan biarlah kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah pelajaran tambahan pada restorasionisme. Ayat inti Yesaya 58 ayat yang ke-12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Berkembang secara mandiri di beberapa bagian Amerika Serikat sekitar tahun 1800, gerakan restorasionisme, penganut ajaran pemulihan dalam konteks Daniel 8 ayat 14, bertujuan untuk mereformasi gereja-gereja dengan memulihkan semua ajaran perjanjian baru. Para penganut gerakan restorasionisme menolak pandangan bahwa reformasi adalah sesuatu yang baru terjadi pada abad ke-16. Sebaliknya, reformasi dimulai saat itu dan akan terus berlanjut hingga sisa-sisa terakhir dari tradisi itu hilang, dan ajaran Alkitab tertanam kuat di gereja. Tugas gerakan restorasionisme adalah untuk menyelesaikan reformasi yang belum selesai. Para penganut restorasionisme menganut pandangan radikal tentang sola scriptura, hanya Alkitab satu-satunya sumber otoritas. Mereka menginginkan bukti dari Alkitab untuk setiap argumentasi yang mereka sampaikan. Kitab suci harus menjadi satu-satunya landasan bagi iman dan praktik mereka. Gerakan ini juga anti keyakinan lain. Pernyataan populer di antara para penganutnya adalah bahwa kami tidak memiliki keyakinan lain selain Alkitab itu sendiri. Semangat gerakan restorasionisme menjadi landasan bagi sebagian besar agenda teologis bagi mayoritas penganut ajaran Protestan Amerika pada awal abad ke-19. Gerakan ini mendorong sikap kembali kepada Alkitab yang merasuki mentalitas orang-orang Protestan Amerika pada masa itu. Salah satu cabang gerakan restorasionisme, yaitu Christian Connection, memiliki arti penting khusus bagi umat gereja Maseton hari ke-7. James White dan Joseph Bates, 2 dari 3 pendiri Advent, adalah anggotanya. Kedua tokoh itu membawa 2 hal ke dalam Adventisme, yaitu filosofi Christian Connection yang berorientasi pada Alkitab, serta dorongannya untuk mengembalikan semua ajaran Alkitab yang hilang kepada gereja. Mereka yakin bahwa pemulihan semacam itu harus terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Pandangan restorasionis terhadap sejarah terus mempengaruhi Adventisme dewasa ini. Salah satu contohnya adalah kata-kata pembuka pernyataan kepercayaan fundamental denominasi tersebut. Umat gereja Masih Advent hari ke-7 menerima Alkitab sebagai satu-satunya dasar keyakinan mereka. Lebih jauh lagi, buku Kemenangan Akhir karya Ellen White dibangun di atas pola restorasionisme, menelusuri pemulihan ajaran-ajaran Alkitab yang hilang pada abad-abad awal kekristenan, dimulai dengan reformasi dan meluas hingga akhir zaman. Sebagai umat gereja Maseton hari ke-7, kita dapat bersyukur bahwa kita termasuk dalam gerakan yang memiliki dasar yang kuat dalam kitab suci. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami boleh membaca dan merenungkan firman, dan biar ini boleh menolong kami mempersiapkan diri kami untuk hari Maranatha. Bapa, Engkau berkati umat-umat Tuhan dalam semua aktivitas yang mereka akan lakukan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan mampukan mereka melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kesuksesan selalu menjadi bagian kami semua. Engkau jaga lindungi kami dimanapun kami berada, dan biarlah kiranya dalam pergumulan yang kami hadapi, Engkau juga layak akan berikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau hadir di tengah-tengah kami dalam semua rencana kami ke depan. Inilah doa hamba-Mu, memohon berkat-Mu tercurah atas kami di dalam nama Yesus. Amin.